أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وجدنا علما والحقنا بالصالحين. إلهي أزهر على زهر قلبي سلطان لا إله إلا الله وحقق باطن بحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتب وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, kembali saya hadir di sini di channel Arif Billah Channel di YouTube. Di video saya kali ini saya ingin menyampaikan lebih detail, lebih jelas, lebih terang apa itu sebenarnya Islam, apa itu sebenarnya agama Islam. Sudahkah kita beragama Islam? Sudahkah kita mempraktekkan kehidupan ini secara Islam? Karena agama Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi-nabi dan rasul-rasul untuk disampaikan pula kepada umat-umatnya masing-masing dari zaman Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan agama yang disampaikan oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang jalan keselamatan atau agama Islam. Agama Islam adalah dua faktor, yaitu keselamatan zahir dan keselamatan batin. Justru itulah agama Islam diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Namun apa sebenarnya intisari pelajaran yang diajarkan di dalam agama Islam itu? Itulah ajaran atau pelajaran untuk menuju kepada jalan keselamatan, keselamatan umat manusia, yaitu keselamatan zahir dan keselamatan batin. Karena kita sebagai umat manusia ini ada dua faktor, ada zahir, ada batin, ada tubuh, ada nyawa, ada jasad, ada ruh. Inilah dua faktor
yang harus kita selamatkan di dalam diri kita. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi, wahyu tentang Islam ini atau keselamatan untuk umat manusia. Maka diwahyukanlah tentang keselamatan ini kepada para nabi dan para rasul, sehingga nabi dan rasul menyampaikan pula kepada para umatnya di zamannya masing-masing. Islam yang dahulu dan yang sekarang yaitulah Islam, sama, tidak jauh beda, tidak ubah, tidak ada beda. Umat yang dahulu dengan umat yang sekarang sama-sama harus mencari jalan keselamatannya, harus tahu jalan menuju keselamatannya, atau harus kenal, harus tahu dengan keislamannya. Islam bukanlah semata-mata mengaku merasa sebagai orang Islam, karena kita sudah merasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah merasa kita sholat, merasa kita puasa, merasa kita berzakat, berhaji, lalu kita mengklaim kita sudah Islam, kita sudah selamat. Belum bisa dipastikan, karena Islam tidak semudahnya, tidak sesimpel itu. Tetapi Islam yang lebih jauh, lebih dalam, lebih luas adalah bagaimana kita memahami, mengerti hakikat Islam itu. Karena hakikatnya Islam itu adalah bagaimana pemahaman kita, pengetahuan kita tentang keselamatan diri kita, yakni diri kita yang zahir dan diri kita yang batin. Ini yang harus kita selamatkan. Bagaimana cara kita menyelamatkan zahir kita? Bagaimana caranya kita menyelamatkan batin kita atau ruh kita? Nah, inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji. Dan inilah ilmu Allah yang disampaikan kepada para nabi, kepada para rasul, dan diwahyukan atau disampaikan pula kepada para umat terdekatnya Nabi, seperti para sahabat, para tabi'in, para imam, para syekh, para ulama, para aulia, turun-temurun, tidak putus, sampai sekarang masih ada. Ilmu Allah itu masih ada, masih diamalkan, masih ada di dalam dada para wali, para aulia, para ulama, para syekh. Namun hanya kitalah yang terkadang tidak mau mencarinya, menuntutnya. Kita hanya berpegang kepada amal-amalan yang sekedar saja, amalan yang kita anggap sudah bisa menyelamatkan kita, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu betul, itu benar, kita melakukannya. Namun kita baru memahami, mengetahui tentang luarannya saja.
kita belum memahami hakikat isi yang sebenarnya. Justru itulah perlu kita mengkaji, belajar kepada para ahli, kepada para syekh, para guru yang ahli di dalam ilmu tauhid, tauhid sejati. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar berucap dan berkelakuan, namun lebih daripada itu, kita harus memahami hakikat Islam. Karena Islam itu adalah jalan keselamatan kita. Bagaimana untuk menyusuri jalan keselamatan kita, keselamatan zahir kita, keselamatan batin kita atau rohani kita. Setelah tiba masanya nanti, kita dijemput oleh yang mempunyai diri kita, yang memiliki diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kita? Sudah relakah kita? Ikhlaskah kita dijemput? Sewaktu-waktu kita dijemput, dikembalikan kepadanya. Lalu, sudah tahukah kita kemana kita akan dibawa? Inilah yang perlu kita kaji, yang harus kita ketahui. Jalan keselamatan kita, atau di dalam kajian tasawuf, di dalam kajian hakikat dan ma'rifat, inilah yang dikatakan jalan kepulangan atau jalan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sebenarnya agama Islam. Harus mengetahui dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Inilah sebenar-benarnya Islam. Islam bukan hanya sekedar beramal secara lisan, secara kelakuan, tetapi yang paling penting, yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa kembali kepada yang mempunyai diri kita ini, yang memiliki diri kita ini. Kita ini ada yang punya. Zahir kita, batin kita, ada yang punya. Zahir kita, batin kita bukan milik kita. Jika sekiranya zahir kita, batin kita milik kita, tentu kita tidak akan rela, tidak akan ikhlas apabila zahir kita, batin kita ini diambil. Tentu kita akan mempertahankannya, tetap ada, tetap utuh di dunia ini, baik zahir kita ataupun batin kita. Namun apalah dayanya diri kita, semuanya akan dikembalikan. Zahir kita, batin kita akan dikembalikan jika yang maha hak atau al-haq sudah mau mengambilnya atau mengembalikannya. Ini tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa mencegahnya. Maka justru itulah kita harus paham, kita harus mengetahui siapa sebenarnya diri kita ini, zahir kita ini, akhir kita ini, apa batin kita ini. Dari mana sebenarnya awal kita dulu, dan siapa sebenarnya akhir kita ini. Awal kita tidak ada, akhir kita adalah nyata. Sewaktu kita tidak ada atau tidak nyata, dahulu sebelum kita ada, di mana kita? Di manakah diri kita? Sudahkah kita berpikir seperti itu? Dan setelah kita lahir nyata begini,
siapakah diri ini yang sebenarnya? Nah, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami. Justru itulah turun agama Islam, wahyu tentang agama Islam kepada para nabi, para rasul. Untuk apa agama itu? Untuk keselamatan umat manusia. Dan agama itu turun kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi, para rasul itulah orang-orang pilihan, sehingga para nabi, para rasul itu kemudian menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Para nabi, para rasul menyerukan tentang Islam itu. Apa sebenarnya Islam itu? Islam itu jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Jalan keselamatan itu adalah mengenal dari mana kita berawal dan mengenal kemana kita akan kembali. Awal kita dari mana, akhir kita akan kemana. Batin kita dahulu seperti apa, dan zahir kenyataan kita sekarang ini bagaimana, siapa, diri siapa, punya siapa, milik siapa, hak siapa. Maka itulah agama Islam diturunkan supaya manusia itu mengerti, paham tentang dirinya, tentang keislamannya atau keselamatannya. Bagaimana caranya supaya keislamannya atau keselamatannya itu sempurna dari awal sampai akhir, dari zahir sampai batin. Maka turunlah wahyu atau perintah agama Islam. Turunlah wahyu keislaman atau wahyu jalan menuju keselamatan. Selamat di awal, selamat di akhir, selamat di batin, selamat di zahir. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Awal kita bagaimana, akhir kita bagaimana, zahir kita bagaimana, batin kita bagaimana. Itu yang harus kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku. Di dalam agama Islam ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Namun di dalam perintah-perintah syariat Islam itu ada kandungan-kandungan makna atau nilai yang tersembunyi, yang tersimpan, yang oleh para ulama, para wali, para kiai, para ahlul ma'rifat mewejangkannya atau menyampaikannya kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah diperkirakan mampu untuk memikirkan atau memahami bagaimana tentang hakikat atau ma'rifat. Tidak semua orang mampu memahami tentang hakikat ma'rifat ini, sanggup memegang, menjalani tentang kajian hakikat ma'rifat ini. Maka oleh sebab itulah ilmu agama di jurusan tentang hakikat ma'rifat ini dibatasi oleh para ulama, para guru, para wali, para syekh. Tidak semua orang bisa mendapatkan pelajaran tentang hakikat dan ma'rifat. Namun sebagian kecil saja. Kebanyakan pelajaran tentang agama Islam yang diajarkan secara keseluruhan itu adalah
luarannya saja, atau hukum-hukum jasmani saja, lahiriah saja. Namun seperti contohnya di dalam hukum Islam ada perintah 2 kalimat syahadat. Diwajibkan berucap 2 kalimat syahadat. Baru sahlah itu kita sebagai orang Islam, dikatakanlah orang Islam. Apabila seseorang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sahlah dia sebagai orang Islam. Karena itu adalah suatu persyaratan menjadi seorang muslim atau Islam di dalam agama Islam itu sendiri menurut hukum syariat Islam. Tetapi itu baru sebatas pemahaman luaran. Secara syariat sudah sah, sudah diterima, sudah diakui sebagai orang Islam. Namun kalau kita mengkaji hakikat, mengkaji tasawuf, kita belum dikatakan Islam. Karena Islam itu bukan sebatas ucapan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi yang lebih penting di dalam kajian hakikat marifat adalah memahami isi kandungan 2 kalimat syahadat itu. Apa itu syahadat tauhid? Apa itu syahadat rasul? Allah yang kita syahadatkan itu siapa? Siapa Allah yang kita saksikan, yang kita syahadatkan? Dan siapa Muhammad Rasulullah yang kita syahadatkan pula? Itu harus dimengerti, harus dipahami di dalam kajian hakikat ma'rifat. Apabila kita belum memahami tentang isi kandungan 2 kalimat syahadat kita, maka syahadat kita itu baru sebatas lisan saja. Secara syariat sah, diakui, namun secara hakikat dan ma'rifat belumlah diakui. Maka perlulah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada untuk mendalami, untuk mengkaji, untuk mempelajari kepada yang ahlinya, yakni kepada para syekh, para guru yang sudah memahami tentang hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, itu tadi tentang syahadat. Harus dipahami tentang isinya. Jangan hanya sekedar membaca saja. Jangan hanya sekedar di lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Secara lisan sangatlah mudah. Jangankan kita sebagai orang Islam membaca syahadat, non-Islam pun bisa membacanya, bisa mengucapkannya secara mudah, secara gampang. Namun, kita sudah pahamkah kita? Sudah tahukah kita makna yang sebenarnya? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita dalami. Agar supaya makna syahadat itu punya kedudukan, punya tempat, punya martabat. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Bukan hanya omong-omong kosong saja. Tetapi syahadat kita itu lebih kepada kenyataan yang sebenarnya. Syahadat kita harus punya kenyataan, kedudukan, martabat. Bukan hanya sekedar omong, ucapan yang tidak punya pangkal dan ujung. Di mana ujung pangkalnya syahadat kita? Kalau kita tidak mengetahui kedudukannya, kenyataannya, maka inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami agar supaya Islam kita sempurna. Inilah yang dikatakan Islam selamat. Apabila kita sudah memahami syahadat kita, isi syahadat kita, maka disitulah kita dikatakan orang yang Islam, orang yang selamat, sudah terselamatkan. Karena kita sudah
bersyahadat yang sebenar-benarnya syahadat. Apabila kita sudah memahami syahadat, isi syahadat, maka tidaklah perlu, tidaklah penting untuk kita mengucapkan atau mengungkapkan. Cukup diam, cukup rasakan. Karena syahadat itu bukan di mulut, tetapi dirasa. Rasa keyakinan kita bukan sekedar di lisan, di mulut saja. Itu contoh di dalam syariat Islam mengenai syahadat. Syahadat secara lisan atau secara perkataan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, bila ingin syahadat kita sempurna, maka dalamilah, pelajarilah kepada yang ahli. Banyak kok, banyak guru-guru sekarang, banyak para ahli bertebaran di mana-mana di Nusantara ini, di negeri kita ini. Di setiap kecamatan, di setiap desa pasti ada. Namun terkadang ilmu hakikat marifat ini disembunyikan, disimpan oleh yang mempunyai tentang pemahaman ini. Karena tidak semua orang mampu, bisa untuk mempraktikkan tentang keilmuan hakikat dan marifat ini. Karena kajian tentang hakikat dan marifat ini tantangannya besar. Tantangannya besar. Itulah yang dirasakan, yang dialami oleh para nabi, para rasul di zamannya. Tantangan mereka, tantangan para nabi, para rasul itu sungguh luar biasa. Terutama tantangan dari para umatnya yang menolak, yang membantah tentang wahyu atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, diwahyukan kepada para nabi, para rasul. Para umat-umat sangat sedikit yang menerima tentang kebenaran itu. Begitulah yang terjadi di zaman Nabi dan di zaman Rasul. Bila Islam kita ingin sempurna, maka pahamilah makna syahadat, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah isi kandungan daripada hadis yang mengatakan Barang siapa di akhir perkataannya mengucapkan La ilaha illallah, maka dijamin surga baginya. Namun siapakah yang mampu mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya, di saat kita sakaratul maut? Sakaratul maut itu adalah suatu peristiwa yang kita alami nanti di saat nyawa kita, roh kita ditarik untuk kembali kepada Allah. Apabila nyawa atau roh kita sudah di tenggorokan, mampukah bibir kita, mulut kita untuk berucap? Sudah tidak bisa, Bapak Ibu saudara-saudariku. Maka perlu kita mengkajinya dari sekarang, makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harus tahu makna kedudukannya. Jadi setelah kita nanti sakaratul maut, kita tidak lagi perlu mengucapkannya. Kita tidak lagi perlu untuk mengatakannya, menyatakannya dengan lisan. Karena lisan kita sudah keluh, sudah tidak bisa lagi berucap di saat sakaratul maut. Maka di saat sekarang inilah kita
perlu mempelajarinya, mendalaminya. Makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai dari sekarang, di saat sekarang ini. Bukan nanti di saat kita sakaratul maut, sudah terlambat. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi ahli hakikat dan marifat sudah terukir, sudah terpatri di dalam jasmani dan rohani. Maka pelajarilah agar Anda, saudara bapak ibu, saudariku, bapak ibu, saudara-saudariku, pelajarilah, pahamilah agar supaya mengerti, paham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejati yang sebenar-benarnya. Jadi apabila sudah ada kedudukannya, martabatnya di diri kita, maka itulah yang dikatakan Islam. Maka diri kita sudah Islam. 2 kalimat syahadat itu sudah nyata. Sudah nyata bagi yang memahaminya. Jadi orang yang sudah memahami tentang 2 kalimat syahadat itu tidak perlu lagi diucapkan, diungkapkan berkali-kali, berulang kali, tidak perlu. Cukup diketahui saja apa itu 2 kalimat syahadat. Namun bagi orang awam, bagi orang yang belum memahami hakikat marifat, dia akan senantiasa mengucapkannya, mengungkapkannya. Tetapi jika seorang ahli hakikat dan marifat yang mengucapkannya, mengungkapkannya, tidak masalah juga. Mau diucapkan, mau tidak diucapkan, tidak masalah. Tidak ada bedanya. Bagi orang ahli hakikat dan marifat, mengucapkan ataupun tidak mengucapkan, tidak ada bedanya. Sama saja. Itulah kelebihannya orang yang sudah mempelajari hakikat marifat, Bapak Ibu saudara-saudariku. Kemudian masalah sholat. Mengenai tentang sholat, itu ada rahasia. Ada rahasia pengenalan di situ. Maka di dalam hukum syariat kita dianjurkan mempraktikkan atau melakukan perintah sholat 5 waktu itu. Perintah sholat 5 waktu itu adalah sekurang-kurangnya. Itu sekurang-kurangnya kita mengingat Allah, zikir kepada Allah. Itu di dalam perintah syariat. Secara hukum syariat kita diperintahkan ingat di dalam 5 waktu. Itu sekurang-kurangnya kita zikir kepada Allah. Kita menghubungkan diri kepada Allah. Namun di dalam ilmu hakikat dan marifat, hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus. Sedetik pun tidak pernah putus. Hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah tidak pernah putus di dalam kajian hakikat dan marifat. Namun bagi orang yang belum mempelajari hakikat dan marifat, maka mereka akan senantiasa menghubungkan diri kepada Allah dengan Rasulullah di 5 waktu tertentu, seperti di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu 5 waktu secara hukum syariat, secara hukum awam, secara umum. Itulah Islam secara hukum syariat. Namun Islam yang sebenar-benarnya, Islam di dalam hukum hakikat marifat, sholat kita tidak pernah putus. 1 detik saja putus, kita dalam kekafiran. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, sedetik saja saya lupa, saya lalai kepada Tuhan saya, maka kafirlah saya. Itulah pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, sholat 5 waktu itu adalah simbol
Sholat itu ada 13 rukun. Ada rukun 13. Di situ juga diibaratkan simbol. Rukun 13 itu adalah simbol. Di dalam kajian hakikat dan ma'rifat, 13 itu adalah simbol. Simbol keselamatan kita. Simbol asal-usul kita. Simbol pengembalian kita. Maka pelajarilah hakikat sholat 5 waktu itu, terutama rukun 13-nya. Tentang rukun 13-nya harus dipelajari ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Rukun 13 itu dibagi 3. Kalau kita kaji secara hakikat ma'rifat, rukun 13 itu adalah diri kita sendiri yang harus kita kenali. Unsur jasmani kita dan unsur rohani kita. Itu rukun 13. Unsur rohani itu ada 5 di situ. Dan unsur jasmani kita ada 8. Jadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian yang 13 itu dibagi 3. Bagian pertama 4, bagian kedua 4, dan bagian ketiga 5. Bagian 4 pertama itu dari ibu kita. Bagian 4 kedua itu dari bapak kita. Dan bagian ketiga yang 5 itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berjumlah 13. Itu pemahamannya ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi hakikatnya sholat 5 waktu itu atau rukun 13 itu adalah pengenalan diri kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita mengenal jati diri kita, lahir batin kita. Supaya bagaimana? Supaya kita bisa mengembalikannya. Supaya kita tidak merasa memiliki. Karena semuanya ini, diri kita ini, awal akhir zahir batin kita ini adalah punyanya Allah. Bukan punya kita ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Pahaminya. Jika belum paham, jika belum mengerti, pelajarilah kepada yang ahlinya. Agar supaya bagaimana? Agar supaya Islam kita sempurna. Itulah hakikat agama Islam, keselamatan, jalan keselamatan. Jalan keselamatan itulah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, para rasul. Dan kemudian disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para imam. Para imam menyampaikan kepada para syekh. Para syekh, para wali, para aulia. Sampai kepada kita ini. Jadi ilmu tauhid, ilmu tentang awaludina ma'rifatullah itu masih ada, masih dikerjakan, masih dipraktikkan di mana-mana oleh para syekh, para wali, para guru, para kiai. Namun sebagai orang awam, sebagai orang yang umum, kebanyakan kita itu tidak begitu memperhatikan tentang keislaman kita, karena kita udah terbiasa dengan sifat beramal. Sifat beramal itu contohnya secara lisan dan secara kelakuan di dalam agama Islam, secara syariat Islam, seperti syahadat dengan secara lisan, seperti sholat, hanya sebatas kelakuan. Tidak memahami hakikat sholat itu, yang terhubung siapa, yang menghubungkan siapa. Namanya sholat itu kan terhubung. Solu, as-sholah, terhubung. Harus terhubung, harus nyambung. Kalau tidak terhubung, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi. Seperti contohnya,
kita main HP, tidak ada sinyal, maka HP kita tidak akan bisa terhubung ke HP orang lain. Begitu seumpama. Jadi harus terhubung. Bagaimana supaya bisa terhubung? Tentu kita harus punya sinyal. Harus ada tornya. Harus ada tornya. Kalau tidak ada tor atau penghubungnya, maka tidak akan terhubung. Jadi di antara diri kita dengan Allah itu harus terhubung. Bagaimana bisa terhubung? Tentu kita harus mempelajari tentang sinyal itu. Apa sinyalnya? Itulah hakikat dan ma'rifat. Awaludina ma'rifatullah. Awal beragama, awal kita dikatakan beragama, awal kita dikatakan Islam itu adalah mengenal. Jadi harus mengenal. Itulah sinyal. Sinyal penghubungnya adalah mengenal. Kalau kita tidak mengenal, walaupun kita mati-matian menghubungkan diri, tidak akan terhubung. Namun secara syariat, secara hukum syariat, kelihatannya terhubung. Tetapi hakikatnya tidak terhubung. Jadi harus dipelajari, harus dikaji ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ini yang perlu saya sampaikan di sini. Saya menyampaikan ini karena saya sebagai pribadi sangat menyayangkan, sangat menginginkan kita semua selamat dunia dan akhirat, zahir dan batin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, dimanapun saja berada, silahkan pelajari, silahkan berguru kepada para ahli tentang hakikat dan ma'rifat. Jangan hanya putus di kajian syariat saja. Jangan hanya mati-matian beramal. Jangan hanya mati-matian beribadah, tetapi tidak paham, tidak mengetahui hakikat syahadat kita, hakikat sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Pelajari sampai kepada hakikat dan ma'rifatnya. Jangan hanya sebatas syariatnya saja. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudariku, dimanapun saja berada, apabila kita sudah memahami ini, maka itulah Islam. Islam yang sebenarnya Islam. Dan kita pun kalau suatu saat kita dipanggil oleh Sang Punya kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengan rela, dengan ridho untuk kembali kepadanya. Tidak ada keraguan, tidak ada penasaran, tidak ada was-was. Itulah yang dikatakan di dalam suatu ayat di Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itulah ayatnya ya. Kita ridho, Allah ridho. Jadi antara kita dengan Allah itu sudah ridho. Jadi kalau sudah kehendak Allah, kita ridho. Kalau sudah kita yang ridho, Allah juga ridho. Itulah. Jadi kematian kita, kepulangan kita, pengembalian kita itu tidak ada takut, tidak ada ragu, tidak ada was-was, tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada. Plong. Itulah yang dikatakan selamat. Kenapa kita plong? Kenapa kita tidak ragu-ragu? Kenapa kita tidak was-was? Karena kita sudah tahu kemana kita akan kembali. Kita sudah tahu rumah kita. Kita sudah tahu kampung halaman kita. Maka kita akan pulang dengan rasa gembira ria, bersuka cita, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Kita sudah tahu rumah kita, halaman rumah kita. Kita akan kembali pulang dengan gembira ria, dengan riang, dengan senang hati. Begitulah seumpama.
Kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, memahami tentang syahadat tauhid, syahadat Rasul, memahami tentang sholat, memahami tentang syariat kepada hakikat dan ma'rifat. Ya Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya karena kita namanya manusia, punya khilaf, tidak luput dari suatu kesalahan. Itu wajar karena kita bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang negatif dari diri kita dan sesuatu yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maklumilah kalau ada yang negatif, kalau ada yang kurang dari diri kita. Maka itu harap dimaklumi karena kita manusia, tidak luput dari kehilapan. Dan jika ada suatu yang positif atau ada yang lebih, nah itu dari Allah, bukan dari diri kita. Jadi lebih kurangnya itu kita patut memaklumi karena kita ini diberi akal, diberi hati, diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memahami, saling mengerti sebagai umat manusia. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di channel saya, di Arif Billah Channel, di video ini di YouTube. Simak terus kajian-kajian hakikat dan ma'rifat di channel saya, di Arif Billah Channel. Semoga apa saja yang saya sampaikan di sini bermanfaat, berguna untuk kita semua. Baiklah, akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.